Semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN lagi. Kita ketemu lagi dalam kegiatan pagi ini. Sebelumnya kita awali dengan pengasun karep penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit mungkin? Nggak ada? Ada. Oke. Hari ini kita akan awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Ada nggak yang mau mimpin doa? Siapa yang mimpin? Silakan, Dek. Boleh, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dek. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan yel-yel biar kalian tambah semangat, tambah happy. Ya, kalian tahu kan yelnya? Oke, saya akan pimpin sekarang. Sakura 1. Sehat. Sakura 1. Sehat. Sakura 2. Aku bangga jadi warga Sakura. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, saya cek kehadiran sekarang. Hari ini ada nggak teman-teman kamu yang nggak hadir? Berapa orang? 2 orang. Yang satu udah izin kemarin kan, udah bilang karena ada upacara. Yang lagi satunya? Pulang kampung juga. Oke. Oke, cukup berarti ada 2 orang yang nggak hadir. Kemudian terima kasih bagi kalian yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya. Kita belajar bersama-sama ya. Kita akan dari proses ini sudah saya jelaskan atau saya sudah cantumkan di dalam pembelajaran apa sih yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, doa sudah, yel-yel sakura sudah, kemudian ngecek kehadirannya juga sudah. Kemudian nanti kesepakatan kelas akan saya ingatkan kembali. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Ini yang penting. Kita mau belajar apa sih hari ini? Gitu loh. Kemudian saya akan menyampaikan penilaiannya apa saja. Kemudian itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran dengan pembelajaran berkelompok nanti. Yang ke-8 adalah melaksanakan teknik stop. Ini mungkin yang belum pernah kita lakukan secara bersama. Kemudian lanjut ke pembelajaran inti. Kemudian ada penutup, kita membuat kesimpulan secara bersama. Dan terakhir adalah proses refleksi diri. Oke, kita lanjutkan. Oke, bisa kalian lihat dari belakang? Ada yang pakai kacamata kelihatan? Kelihatan? Kamu? Kelihatan? Oke. Yang di belakang pojok kelihatan? Oke. Kesepakatan kelas yang kita sepakati itu yang pertama adalah datang tepat waktu, kemudian disiplin, kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah. Tadi sebelumnya sudah ya. Kemudian saling menghargai, berperilaku yang baik, dan berkata yang sopan. Yang keempat, berteman dengan baik dan saling membantu. Jangan ada yang mengucilkan temannya mungkin karena ada perbedaan suku, agama, ras, itu nggak ada. Ya. Kemudian saling membantu, kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman kalian. Kemudian kalian bisa tunjuk tangan atau angkat tangan ketika kalian mau minta izin atau mau menyampaikan sesuatu ke saya. Jangan ngangang-ngangang gitu di belakang, nggak ada. Ya, lebih baik angkat tangan, sampaikan. Mau bertanya boleh, mau izin ke toilet misalnya, silakan juga. Kemudian menggunakan HP untuk pembelajaran aja, ya, jangan untuk bermain. Jadi kita untuk pembelajaran doang. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan tugas kalian secara tepat waktu. Ada mungkin yang kira-kira mau ditambahkan atau dikurangi atau diubah? Ada?
Nggak ada? Pas ya? Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Yang ini mungkin cukup jarang dijelaskan ya. Ada guru-guru itu, kita akan coba meng-apply atau sharing tentang tujuan pembelajaran kita apa sih sebenarnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa secara berkelompok. Bahasanya, siswa secara berkelompok dapat memahami satu hal, dua, dan menunjukkan praktek gitu. Ada dua hal, satu memahami, dua menunjukkan praktek kehidupan berbangsa yang baik. Kemudian baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional. Sebenarnya konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat luas konteksnya. Tidak hanya mencakup urusan politik di Jakarta atau di mana. Di sekitar kita pun. Di kelas ini, kemudian di lingkungan rumah kalian, di masyarakat, di Banjar, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Kemudian praktek yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Ini yang penting. Ya, makanya yang di rumah terdekat itu praktek yang mana? Praktek yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian penilaian yang akan dilakukan itu adalah kalian memperoleh skor yang minimal baik lah, ya, dalam kategori pengetahuan, sikapnya kalian seperti apa, dan keterampilan kalian dalam menyajikan apa yang kalian nanti buat produknya kalian itu. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana sih orang membangun kesadaran. Mungkin kalian tidak tahu, dan karena kalian tidak sadar, makanya saya ajarin sekarang bagaimana sih kita membangun kesadaran. Pembelajaran berkelompok untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesepakatan bersama. Ini penting sekali deh. Karena zaman sekarang manusia itu lebih banyak individualis. Jarang mereka itu caring dan sharing itu sangat jarang. Inilah sebenarnya kita membangun kesadaran kita bersama. Makanya kenapa harus pembelajarannya berkelompok, bukan individu. Ya. Membangun kesadaran dan tanggung jawab. Jadi ada kesepakatan nanti dalam sebuah pembelajaran berkelompok itu. Kalian punya pendapat A, ada yang punya pendapat B. Kita diskusikan, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan. Itulah yang harus kita sadari, kemudian kita sepakati. Baru kita tanggung jawabkan. Bertanggung jawabnya siapa? Bukan satu orang, dua orang, enggak. Secara bersama-sama antar anggota kelompok itu sendiri. Itu yang paling penting deh. Kemudian menghargai perbedaan cara dan pendapat. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, tidak ada yang apa sih istilahnya itu, bilang si ini lebih baik, si itu lebih jelek atau bagaimana, atau pendapat saya lebih baik, pendapat kamu lebih buruk, itu nggak ada, ya. Kemudian menghindari perundungan, bullying. Tahu kan bullying? Oke. Kemudian slogan kita semuanya adalah maju bersama, hebat semua. Nggak ada istilahnya apa ya, saya aja yang maju, kamu nggak, gitu, nggak ada. Ya, pokoknya kita maju bersama dan hebat semuanya. Oke. Untuk merefleksikan diri, ya, merefleksikan dirinya kalian, mari kita hening sejenak, ya. Kita hening sejenak untuk melakukan teknik stop. Ini dia teknik stop, ya, untuk merelaksasi jiwa kalian, merelaksasi pikiran kalian. Sudah? Silakan kalian ambil posisi yang serileks mungkin, badan tegak, kemudian tangannya ditaruh di atas paha atau di atas lutut, mata dipejamkan. Saya akan pandu dengan musik, ya, biar lebih biar lebih greget jadinya. Silakan kalian pejamkan mata kalian, ya. Ambil posisi serileks mungkin.
Sudah? Nikmati saja alunan musiknya, nikmati hembusan anginnya, nikmati. Ambil nafas, tarik nafas kalian dari hidung, keluarkan atau hembuskan dari mulutnya kalian. Tarik nafas lagi dari hidung dan hembuskan sekali lagi dari mulut kalian. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung dan hembuskan pelan-pelan dari mulut kalian. Rasakan udara yang mengalir memenuhi rongga paru-paru kalian. Bernafaslah normal seperti biasa. Rasakan juga detak jantung kalian. Pada saat kalian menarik nafas, rasakan aliran darah mengalir ke otak kalian. Lalu kalian bayangkan, kalian amati, dan kalian rasakan ujung-ujung jari kaki kalian. Kalian rasakan bagaimana gerakan perut kalian ketika kalian bernafas. Gerakan dada kalian ketika kalian bernafas. Dan rasakan pula bagaimana jari-jari tangan kalian. Kemudian amati mata kalian secara terpejam. Amati hidung kalian. Amati telinga kalian. Dan amati bibir kalian. Kemudian rasakan udara naik ke ubun-ubun kepala kalian. Dan rasakan semua hal dalam tubuh kalian, seluruh tubuh kalian. Rasakan bahwa kalian itu rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rileks dan tetap tenang. Seperti kalian berada di dalam kedamaian. Kalian bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang telah kalian alami kemarin. Hal yang penuh tawa, hal yang penuh canda, dan hal yang membuat kalian bahagia.
Jika semua sudah kalian amati dan kalian rasakan, kalian bisa memfokuskan pada mata kalian sekarang. Dan silakan buka mata kalian pelan-pelan. Selesai. Ngantuk? Efeknya masih ngantuk, Dek. Ngantuk dan menenangkan sebenarnya dia. Ya, kalau kalian bisa seperti ini, mungkin stresnya kalian bisa berkurang. Dalam pembelajaran stresnya pasti berkurang. Ini masih pagi, Dek. Kalau ini dilakukan siang ketika kalian sudah jenuh-jenuhnya, saya yakin efeknya akan terasa banget. Akan lebih refresh otaknya kalian. Mungkin di jam istirahat kedua atau yang lainnya. Kita lakukan lebih lama, 15 menit, sehingga kalian bisa tertidur tapi terjaga gitu loh. Dan itu akan merefresh otak kalian, fisiknya kalian, jiwa kalian juga. Oke, kita kembali fokus pada pembelajaran kita. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Kok lemas sekali karena masih ngantuk ya? Sakura 1. Sakura 2. Aku bangga jadi warga Sakura. Oke. Saya akan jelaskan sedikit mengenai pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin ada yang WA saya, Pak, pengamalan dan penerapan itu, pengamalan apa penerapan gitu. Pengamalan, penerapan, implementasi, perwujudan, dan pelaksanaan itu adalah hal yang sama. Ya, hanya bahasanya saja yang berbeda. Tapi semuanya intinya sama. Saya akan berikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Yang pertama, menurut pendapat kalian atau yang pernah kalian tonton di media, baik itu YouTube, TV atau yang lainnya, bagaimanakah contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Sesuai yang pernah saya lihat, kalau untuk contoh sifat yang sesuai itu sebenarnya rajin sebenarnya seperti terpulang kita setiap pagi informasi saja. Iya, betul. Lalu untuk yang tidak sesuai itu contohnya seperti penyebaran berita palsu di media sosial. Hoax ya? Iya. Bagus, jawabannya bagus sekali. Sudah ada di media, kemudian di realita kita juga di sekolah ini. Ada lagi yang mau berpendapat? Lagi satu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mohon izin berpendapat. Menurut saya, seperti yang dilihat di kehidupan sehari-hari juga di Sakura ini sudah diterangkan, yaitu ketika ada teman yang presentasi dan ada yang memberikan pendapat itu akan dihormati. Namun untuk yang tidak sesuai itu seperti misalnya ketika ada umat Hindu yang sembahyang, ada umat lain yang masih bercanda sehingga itu tidak menghormati umat yang sedang sembahyang. Oke, jadi ada kritikan juga ya, artinya ada hal yang membuat fokus sembahyang itu jadi berkurang. Itu masih kalian berkutat di sila pertama saja sebenarnya. Ya, itu evaluasi untuk kita bersama, untuk semuanya. Bagus sekali, terima kasih, Dek. Ya, itu baru pengamalan nilai sila pertama. Kita punya 5 Pancasila. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life kita, itu adalah bagaimana Pancasila itu digunakan untuk pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kunci utama dari nilai Pancasila. Kalau nilai Pancasila sebagai dasar negara itu adalah digunakan sebagai dasar-dasar dari pelaksanaan hidup ketatanegaraan di
negara kita, termasuk sebagai sumber-sumber hukumnya. Itu sebagai dasar negara. Oke, itu pertanyaan pemantik. Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah, ada yang bisa berkomentar? Apa sih itu nilai? Kalian tahu nilai kan? Pak, saya nggak dapat nilai, saya belum dapat nilai. Ah, saya mau nyari nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu angka. Nilai itu hak kalian. Silakan. Baik, sebenarnya menurut saya pribadi nilai itu adalah istilah yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya dari suatu tindakan. Istilah yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya dari suatu tindakan. Oke, bagus. Ada yang lain? Silakan. Menurut saya nilai itu seperti reward kepada kita setelah kita melakukan usaha yang sudah kita lakukan. Oke, nilai itu adalah, Setelah belajar kita kan sudah ulangan, kita kan dapat nilai. ya, ya, bagus. Ada rewardnya, ada penentuan baik buruknya. Ada lagi? Tidak ada? Saya tambahkan, nilai itu adalah, dalam bahasa filosofi dan ilmu filosofinya, adalah sesuatu yang kita inginkan. Suatu kualitas yang melekat pada seseorang atau benda, atau sesuatu yang kamu inginkan atau tidak kamu inginkan. Ini bernilai nggak? Bernilai. Tapi kenapa masih banyak orang yang minum setengah terus dibuang? Banyak kan yang begitu? Sadar kan? Minum baru setengah dibuang atau ditinggal gitu aja. Bagaimana dengan teman-teman kita atau saudara kita yang ada di Afrika yang kekeringan? Air segitu loh, itu bisa dibagi bersepuluh orang dan bisa membuat mereka bertahan hidup selama berhari-hari. Makanya terkadang bagi kita itu udah nggak ada nilainya, dibuang aja. Ada sisa makanan kita buang aja. Terus bagaimana dengan orang yang kelaparan? Nasi yang sisa itu loh bernilai banget buat mereka, tapi buat kita belum tentu bernilai. Gitu. Makanya nilai itu sangat-sangat substantif sifatnya. Ya, itu mengenai apa yang kita inginkan, ada yang menginginkan, ada yang tidak menginginkan. Mereka yang menganggap itu bernilai adalah orang yang menginginkan dari barang itu, dari situasi itu, dari orang itu. Kalau yang tidak menginginkan, enggak. Atau sebuah kualitas yang melekat pada benda atau orang itu sendiri. Itu nilai. Ya? Paham nggak? Ngantuk nggak? Ini bahasanya udah rumit deh, bahasanya udah susah. Ya, karena ini harus memerlukan perenungan yang dalam sekali. Nggak bisa kita stok langsung paham, oh nilai itu seperti ini, nggak bisa. Jadi kalian harus punya experience yang cukup banyak untuk menentukan bahwa oh ini adalah nilai yang sebenarnya. Gitu. Oke? Nilai dalam Pancasila ada dua hal yang saya soroti. Yang pertama itu adalah nilai vital, nilai yang berguna untuk aktivitas kita sehari-hari. Kemudian nilai kerohanian itu adalah nilai yang berguna untuk kerohanian kita. Gitu loh. Kemudian nilai kerohanian itu terdiri dari yang pertama nilai kebenaran. Kalian tahu kan kebenaran itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah nilai keindahan, nilai estetika. Kemudian yang ketiga adalah nilai moral, nilai etika. Kemudian yang terakhir adalah nilai religius. Ini adalah konsep atau bagian dari nilai kerohanian dalam Pancasila itu sendiri. Sudah?
Nilai Pancasila dalam kehidupan, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Ini kalian pasti sudah tahu. Nilai kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan atau demokrasi, jangan disalahartikan. Ya, kenapa kita menganut negara demokrasi itu emang Soekarno menyusun dari dasar negara kita itu dengan falsafah demokrasi. Ya, yang dituangkan dalam sila keempat. Itu dasar kenapa Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Dan terakhir adalah nilai keadilan. Oke, sekarang mari kita berdiskusi. Yang pertama, bagilah diri menjadi 4 sampai 6 orang tiap kelompoknya. Nanti kalian buat sendiri ya kelompoknya ya. Saya tidak akan intervensi dari kelompok itu sendiri. Kemudian yang kedua, cermati link video atau YouTube terkait dengan materi atau artikel atau buku paket dan LKS. Kalian bisa belajar dari apa aja, Dek. Ya. Jadi link video, kemudian link artikel juga sudah saya kirim di grupnya kalian. Silakan kalian buka di sana, kalian baca di sana. Yang tidak punya paket, tidak punya data, tidak punya kuota, silakan baca buku paketnya, boleh, buku LKS boleh, sama isinya sama. Kemudian siswa mengumpulkan pertanyaan dan informasi terkait materi itu sendiri. Jadi kalian belajar dengan berbagai sumber itu tadi, yang nonton video, yang baca artikel, baca buku, silakan kalian kumpulkan materi itu, kumpulkan informasi apa yang kalian dapat, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian jawab di sana. Nah, kemudian kalian analisis dan buat kesimpulan berdasarkan kesepakatan bersama, seperti yang saya bilang di awal. Ya, kalian analisis informasi yang kalian dapat, kemudian kalian simpulkan bersama bahwa oh ini ternyata seperti ini, nilai ketuhanan itu seperti ini. Nah, dari sanalah kalian buat hasil diskusi kalian dalam bentuk PPT, infografis, mind map, gambar, poster, laporan dan lain sebagainya. Itu terserah kalian. Ya, apapun yang menurut kalian itu bagus dan sesuai dengan gaya belajar kalian, minat kalian atau hobi kalian, silakan. Kemudian yang keenam, jika ada yang merasa kesulitan, silakan angkat tangan, tunjuk tangan, kemudian sampaikan kepada saya. Jangan ngangang-ngangang gitu di belakang. Ya, saya nggak suka itu. Intinya adalah disiplin, angkat tangan, Pak, izin saya bertanya tentang ini, atau saya belum mengerti tentang ini, itu akan lebih baik. Kemudian, setelah kalian selesai itu, sajikan atau sampaikan produk hasil diskusi kalian di depan kelas secara berkelompok. Ya, nanti kalian presentasikan maksimal 5 menit, jangan lama-lama. Ya, jangan terlalu banyak buat slide atau apa produknya itu. Yang sederhana saja, tapi memang benar-benar bermakna dan mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 5 menit. 5 menit kita diskusi. Mungkin ada yang belum mengerti teman kalian dengan penyampaian kalian, silakan. Dan terakhir adalah kita membuat kesimpulan sederhana terkait dengan hasil diskusi yang kalian sajikan di sini. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa kita mulai diskusinya? Oke, silakan kalian awali dengan pembentukan kelompoknya kalian. Silakan. Ini siapa baca? Yang lainnya sudah, silakan perhatikan dulu ke depan di masing-masing kelompok. Kita Kita perhatikan pemaparan dari
hasil diskusi dari teman-teman kalian. Saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Sudah luar biasa, jadi produknya sudah beraneka ragam. Kemudian hasil kerja kalian juga bagus sekali, ya. Hasil analisis kalian juga bagus sekali, sudah komplit dari penerapannya. Kemudian ada peluang tantangannya juga sudah dikupas habis dari kalian semuanya. Saya apresiasi dari produk kalian, proses kalian. Tapi ada satu catatan. Ada satu catatan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menyepakati yang namanya kesepakatan kelas tadi. Kan sudah ada di sana, kita saling menghargai pendapat orang. Kita saling menghargai orang berbicara. Sebenarnya bukan berbicara yang susah, Dek, tapi mendengar. Menjadi pendengar itu adalah hal yang paling susah. Bukan berbicara di depan umum itu susah, enggak. Itu lebih gampang daripada mendengarkan orang lain berbicara. Maka dari itu, orang yang lebih bijak itu pasti lebih sering mendengar daripada lebih sering berbicara. Begitu. Ya, kesepakatan kita adalah itu, jadi harus dilaksanakan dengan tanggung jawab kalian sendiri. Gitu. Oke. Tapi semuanya bagus. Ya, semuanya apa yang kalian sampaikan bagus. Saya ingin kalian tepuk tangan dulu untuk hasil kerja kalian. Luar biasa. Saya ingin satu orang menyampaikan kesimpulan apa yang kalian sampaikan tadi. Satu orang yang mewakili aja. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Baik, jadi menurut saya kesimpulan dapat kita di dalam pelajaran kali ini adalah kita mempelajari tentang nilai-nilai penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari sekaligus permasalahan terkait di dalam nilai itu sendiri. Baik, itu ya ada nilai-nilainya yang 5 sila itu. Kemudian ada permasalahan apa sih yang terjadi. Jadi sikap apa yang sesuai dan tidak sesuai, kan begitu. Pasti ada aja kontroversi dari semua hal itu. Kita tidak bisa membuat baik semua hal itu, tidak bisa. Pasti ada hal yang baik dan kurang baik, karena itulah namanya ruwa bineda dalam istilah Balinya, kan. Ada hitam putih, ada jelek buruk, siang malam, itu bagian dari kehidupan kita semuanya. Sekarang mari kita berefleksi, ya. Saya sudah siapkan kertas di sana dan saya siapkan post-it. Kenapa? Satu kelompok buat satu saja. Kelompok berapa nih? 3. Saya berikan kalian 2 kertas, masing-masing kelompok. Saya berikan 2 kertas. Yang merah, silakan kalian tulis bagian atau hal-hal positif apa saja yang kalian dapat hari ini. Kemudian yang kuning, kalian buat saran perbaikan yang perlu kita lakukan ke depannya. Seperti apa?
positif. Waktu kalian 1 menit dimulai dari sekarang. Kolaborasi ya, ingat kolaborasi kalian. Tidak mungkinlah satu orang nulis semuanya. Satu, waktu habis, silakan kalian tempelkan di depan masing-masing. Kalau positifnya tempel di sebelah atas, kemudian sudah semua? Belum? Baik, terima kasih atas kerja keras kalian, atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Yang pasti kita tidak berhenti untuk belajar ya. Kalian belajar dari saya belajar dari kalian, kita sama-sama belajar. Itulah proses pembelajaran namanya. Oke. Refleksi ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk saya. Nanti saya bisa mengkoreksi diri saya dari apa yang kalian buat di sini. Jadi terima kasih sekali atas refleksinya, hal positif mungkin yang bisa saya kembangkan ke depan. Kemudian saran perbaikan akan saya lakukan setelah pembelajaran ini. Itu refleksi untuk saya dan kita semuanya. Oke. Kemudian untuk tugas kalian, ketua kelas saya minta tolong. Ini beneran ya? Ini ketua kelas ya? Dimasukkan tugas-tugasnya itu ke dalam Google Drive. Kemudian linknya itu dikirim ke saya. Oke, untuk tambahan dari pemahaman kalian, silakan kalian jawab soal di LKS yang ada di buku kalian, di LKS kalian terkait dengan materi ini. Minggu depan kita akan bahas. Oke, itu aja. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Cukup ya? Bu Ayu, ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Sudah selesai? Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Sekali lagi saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sampai ketemu 2 tahun lagi di kelas saya. Iya, yang jelas di kelas saya boleh senyum. Itu intinya. Ya, bukan tidak boleh senyum. Kita akan berusaha belajar lagi ke depannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan saya mohon bantuan LCD, kabel roll dan lain sebagainya. Mohon dikembalikan ke tempat masing-masing. Itu aja. Ngurah, terima kasih. Bu Ayu, terima kasih banyak. Semuanya terima kasih. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.